terus berjamaah mengerjakan sholat itu. Ya Allah Maha Suci Allah yang berangkatkan Nabi SAW untuk turun perintah sholat. Jadi sholat luar biasa, kalah sama munafik. Ini munafik ini berarti luar biasa. Memang dikatakan neraka orang-orang munafik itu lebih dalam daripada neraka orang kafir. Na'udzubillah. Itu karena apa? Karena idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara dia bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Rabu di hari Selasa yang penuh keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita insyaallah hidayah selalu di bulan Rajab ini yang dikatakan syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan salawat kita kepadanya Rasulullah mendekatkan kita kepada Rasulullah, membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas zuriyah Rasulullah, sehingga mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Rasulullah sehingga kita di akhirat kelak mendapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama Al-Fakir Khurmati Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah betul hati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berkahkan majlis, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan antum semua jamaah majlis al-ahdhar. Mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Man agamaha faqad agamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Manusia ini hidup dia selalu melakukan apa-apa yang dikatakan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat 5 waktu yang turun di bulan Rajab ini yang dihukumi fardu di atas wajib hukum mengerjakan sholat ini. Tapi ada hal-hal perkara yang menjadikan sia-sia sholat seorang itu. Apa di antaranya nifak atau sifat munafik. Ayatul munafiku salasa, dikatakan Rasulullah SAW tanda ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Orang yang ketika berbicara dia bohong, ketika berjanji dia ingkar, dan ketika dia beri amanah ia khianat. Dikatakan nah ini sisi salat orang ini, puasanya kayak juga sia-sia. 30 hari Ramadan gak kepake karena dusta, dia punya lisan, dia punya ucapan. Nah, karena dia ini gak pernah tepat janji, ya dia juga mendapatkan rugi puasa dan sholat seorang itu. Na'udzubillah min dzalik. Sholat ini imaduddin, dikatakan Rasulullah, tiang agama. Ngerti orang yang ia memang soleh, ya, meninggalkan sholat bercahaya wajah orang ini, tapi dengan dia munafik itu nyuremin itu cahaya wajah orang itu, la zahir la batin. Kenapa? Karena nggak diterima sholat orang itu. Jadi ada memang orang yang memang dia sholat tapi akhlak orang ini nggak benar, sehingga terutama dalam perkara nifak, munafiknya orang itu, dusta dia bicara, ingkar dia dalam berjanji, khianat ketika dia beri amanah. Nah, termasuk daripada puasanya orang itu nggak diterima. Nah, karena dia Islam agamanya, KTP-nya Islam, ya lahir mungkin diakikohin apa segala macam, ya khitan dikhitanin yang laki-laki apa ini dan itu kaza wa kaza, tapi kasihan karena memang dia punya penyakit nifak, ya, penyakit yang memang
Law ala rijal shalah wa shom, dikatakan Rasulullah walaupun orang itu sembahyang dan puasa enggak diterima ya ibadahnya ini karena ada 3 sifat munafik itu nifak. Dikatakan apa itu penyakit hati, yaitu penyakit mulut karena diucap orang ini ya perkataan apa itu dusta, dikatakan dia bohong, terus dia khianat ya, termasuk wa idza tumina khan, dikatakan khianat itu yang menjadikan sholat seorang itu sia-sia. Man agamaha faqad aqama din, dikatakan Rasulullah kalau kita kerjakan sholat ini ya kita berarti menegakkan agama. Jadi kalau kita sholat terus kita sedih, kita jujur, jadi cakep orang ini kelihatan apa zahir batinan ya, karena Rasulullah SAW dikatakan karena khuluqul Quran, akhlak Nabi kayak Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum, ketika Allah mengatakan kepada Nabi SAW ini ketakwaan Rasulullah buat Allah Subhanahu wa taala ini takjub. Dikatakan itu Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasa bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat, menjaga daripada perbuatan-perbuatan termasuk yang dikatakan munafik itu. Kalau kita memang merasa bersyukur kepada Allah dengan kita mempunyai akhlak yang baik, yang mengerjakan sholat. Nah orang yang baik seperti apapun kebaikan orang ini, harta sedekah miliaran apa segala macam, tapi orang enggak sholat walaupun KTP agamanya Islam, ya sia-sia amal perbuatan seorang itu. Pula sebaliknya ketika seorang dia sholat tapi dia dusta, dia munafik, ya sia-sia ya perbuatan daripada sholatnya orang itu. Takbiratul ihram, terus ruku', sujud, salam. Subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan. Yang mana dikatakan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Rasulullah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dikatakan dia Allah Subhanahu wa taala mandengnya lain dengan cara mandengnya kita, mendengarnya lain dengan cara mendengarnya kita, karena kita mandeng Allah yang buat mandeng. Aduh pikirin dah itu, wallahu a'lam. Dikatakan kalau kita ngerti Allah dia Khalik, Tuhan yang menciptakan makhluk, kita maf'ul, dia Allah fa'il yang menggerakkan kita makhluk. Dan maka ketika seorang itu sholat, ini dikatakan Allah akan memberikan kemuliaan karena khusyuk dalam mengerjakan sholat orang ini ya seperti Nabi SAW, karena tumaninah sunnah. Kalau kita ngerti tempat sujud, kita rukuk, kita terus dalam sholat khusyuk ini segala macam, cepat atau lambat, enggak cepat atau pelan-pelan apa segala macam, yang penting khusyuk tumaninah mengerjakan sholat. Terus berjamaah mengerjakan sholat itu. Dia Allah Maha Suci, Allah yang berangkat ke Nabi SAW untuk turun perintah sholat. Jadi sholat luar biasa, kalah sama munafik. Ini munafik ini berarti luar biasa. Memang dikatakan neraka orang-orang munafik itu lebih dalam daripada neraka orang kafir. Na'udzubillah. Itu karena apa? Karena idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara dia bohong. Orang apa segala macam melakukan amal-amal buruk ini dan itu segala macam. Wa ila munafik, yang diperkecualikan ini munafik. Kenapa? Karena dia menggugurkan pahala salat. Na'udzubillah min dzalik. As-salatu imaduddin, padahal kata Nabi, tiang agama. Man agamaha faqad aqama. Man tarakaha, dikatakan Rasulullah kalau dia enggak mengerjakan salat, dia orang enggak munafik ya, tapi enggak salat, ya rugi. Dia orang salat tapi dia munafik, dia rugi. Jadi dipertimbangkan apa amal-amal perbuatan kita. Kalau kita melakukan apa-apa yang buruk, ingat nanti kasihan sholat kita, sia-sia sholat kita, mubazir, akhirnya kita bukan mendapatkan pahala, mendapatkan laknat ya. Karena kalau udah dua orang terlalu sering dia dusta segala macam, mukadzab orang ini ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab ya, biang. Musailamah al-kadzab di zaman Rasulullah itu ada biang, orang yang memang dia raja daripada dusta. Na'udzubillah min dzalik. Musailamah al-kadzab sampai pernah dia ngaku nabi. Ya itu karena udah kesambet bahan dajjal kali di zaman itu, wallahu a'lam. Nah, kita merasa bersyukur kepada Allah ini termasuk di bulan Rajab ini bulan istighfar. Jadi dosa kesalahan kita ini Allah ampunkan ya, terutama ketika di zaman awalun nas, pertama manusia, ya Abul Bashar Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika dia makan buah khuldi sehingga diturunkan dunia ini lantaran bisikan iblis laknatullah. Nah, sehingga kita terus sampai sekarang kita jatah umat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ini kita kerjakan sholat. Spesial Nabi SAW ini dikatakan di antara 25 Rasul
Nabi Muhammad yang diselawatin, yang lain alaihi salam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan ahlul bait Nabi. Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, sama Al-Husain, cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dan yang diamanahkan Nabi SAW kepada ahlul baitnya ini salat. Kenapa? Karena itu yang dikatakan al-imaduddin, tiang agama. Kalau kita ngerti apapun yang baik karena kita ini baik. Jadi kalau orang kotor, dia mungkin karena salat orang ini enggak dikerjakannya, atau ada penyakit hati yang dikatakan nifak di dirinya orang. Perbuatan yang hina, perbuatan yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa kita melakukan perbuatan amal baik, maka Allah berikan pahalanya. Diberi pahala. Kalau kita melakukan amal buruk, Allah beri nanti Allah biarin, nggak diurusin orang itu. Ya sudah, dibiarkan begitu, nanti di akhirat dia akan ketemu hisab. Nah itu yang dikatakan. Kenapa? Dan orang akan dia berubah. Mudah-mudahan kita ini husnudzon kepada kebaikan, karena Rajab dikatakan bulan istighfar. Allah selalu membuka ampunan. Innallaha ghafurun rahim. Allah ini dia Allah yang maha memberikan ampunan, ghafurun syakur. Dan segala kita ini yang Allah akhirkan bagaimana husnul khatimah. Andai kata Allah bisa buat semua manusia kaya raya, Allah mampu. Allah buat semua manusia ke surga, semuanya Allah dia mampu. Cuman itu wallahu a'lam. Keterangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngerti kenapa Allah Subhanahu wa taala buat itu bulan bundar di langit itu. Terus ketika purnama terang itu 15 Hijriah dikatakan, dan di antara bulan-bulan itu Allah beri keutamaan. Nah itu ilmu Allah Subhanahu wa taala al-alimu dikatakan. Ya wallahu alam, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelangkahi apa aturan yang Allah tata di dunia ini, bagaimana langit siang dan malam, apa segala macam waktu sholat ini yang subuh, zuhur, asar, dan bagaimana sunnah Nabi SAW kita melihat Rasulullah. Nah, kalau kita ngelangkahin, kita berarti soal ada kurang ajar. Termasuk daripada orang yang sampai dia terlepas rahmat Allah dari diri orang ini, atau dilaknat nih karena dia terlepas dari kebaikan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu mal'un, orang yang Allah laknat. Saat nanti orang itu akan mendapatkan kerugian yang dia lebih daripada golongan-golongan orang-orang yang munafik, ya, karena dia berurusan langsung. Kenapa? Ya, karena dikatakan Ramadan di sia, Sya'ban enggak tutup tahun benar, Sya'ban itu tutup tahun setiap 16 Sya'ban atau nisfu Sya'ban dikatakan. Nah, terus Rajab dia enggak dapat apa-apa, karena rugi aturan di bulan Rajab ini nanam amal, sehingga Sya'ban terus dia mulai repot, Ramadan hasil. Amin, Allahumma amin. Karena dikatakan orang mendapatkan kemuliaan, dia bisa dekat ke Nabi SAW, dia selalu bisa mengingat Rasulullah, dia selalu ingat kebaikan. Ini orang yang dikatakan mendapatkan nur al-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup, ya kita akan ketemu mati. Kalau kita udah mati, kita berharap husnul khatimah. Selama kita di dunia ini mengharap surga. Al-jannatu tajri min tahtiha al-anhar dikatakan. Kalau kita ngerti surga, segala kebaikan itu diri kita Allah ciptakan, Allah persiapkan tempat-tempat yang baik. Pada husnudzan, baik sangkaan ini dikatakan orang akan mendapatkan jutaan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena orang yang mendapatkan kesenangan hati bukan orang yang nyusahin diri. Dzalama nafsahu, orang yang dia berbuat keji kepada dirinya, dia sholat tapi dia tukang bohong, dia sholat tapi dia tukang ingkar janji, dia sholat tapi dia khianat selalu ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa segala macam perbuatan yang berkaitan dengan 3 perkara nifak tersebut yang dikatakan akan ngejerumuskan kita ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalidna fiha abada, dikatakan naru jahannam khalidna fiha abada, akan Allah masukkan dalam neraka jahannam itu munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, yang dikatakan dalam surah Al-Bayyinah ini segolongan orang-orang munafik, kecuali orang-orang yang Allah berikan iman, Allah berikan futuh di hati orang ini. Dzalika liman khasyya rabbah, orang yang Allah beri ketenangan, kata Tuhan, setiap ada hujan ya Allah payungi dengan kesenangan hati, setiap panas itu ia sejukkan hati dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik yang dilihat
bagaimana kita. Dan Allah melihat pula orang itu terlihat ya, orang ini nih nyenengin, orang yang nyenengin ini orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan. Orang yang bingungin, orang yang nyusahin, orang yang nakutin apa segala macam, ini orang yang Allah enggak berikan rahmat di hati orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat Rasulullah, kenapa Nabi mulia? Karena takwa Rasulullah. Ya, Nabi takwa, Nabi luar biasa. Apa yang sunnah ini Nabi wajibin. Jadi kalau kita ini sifat kita manusia, Nabi ini paling kuat hati, al-galab yang paling munawar, yang paling bercahaya hati Nabi SAW. Pandangan yang paling luar biasa, la zahir bentuknya apa segala macam Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi ya, yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan Nabi. Apa yang dikerjakan Rasulullah terhukumi sunnah, dikatakan Syekh Nawawi Banten. Apa yang dikerjakan Rasulullah kalau kita kerjakan Allah cinta kepada kita, kata Syekh Nawawi Banten. Kalau kita mengambil sunnah, kerjakan sunnah Rasulullah, mendapatkan kecintaan Allah. Ya, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Disuruh kita mengikuti Rasulullah, ikuti aku kata Allah ke Nabi, akan Allah berikan kecintaan. Fattabi'uni, disuruh Rasulullah katakan ikuti aku, yuhibbukumullah, akan Allah memberikan cinta. Allah beri jalan, Allah beri keridhaan, Allah beri tempat kedudukan yang mulia di sisinya Allah. Waghfir lakum dzunubakum. Terus Allah berikan ampunan, terutama di Ashhurul Hurum, 4 bulan haram yang misah, satu ini Rajab, yang dikatakan di bulan ini turun perintah salat yang kalau kita tinggalkan itu 500 pahala enggak diterima, amal kita ya sia-sia. Bahkan bukan orang munafik, cuma orang ninggalin salat, ya, orang yang enggak mendapatkan nikmat surga. Orang yang enggak salat enggak bakal mendapat surga. Hati di orang Islam kayak apa segala macam, orang enggak sholat enggak bakal ngelihat surga. Maka kalau kita meninggalkan sholat itu selalu diqadha, harus diganti. Dan kalau ninggalin sengaja ya tetap diqadha. Ya tetap diqadha. Karena perkara ini perkara yang enggak ada ujungnya masalah sholat. Qala Rasulullah, as-sholatu imaduddin, tiang agama Allah Subhanahu wa taala. Ad-din inna dina indallahil Islam, dikatakan. Kalau kita ngerti agama yang tegak berdiri karena sholat, mereka orang-orang itu ngerjakan sholat yang Allah perintahkan, yang turun di bulan Rajab ini. Maka Allah katakan, ya inna, sesungguhnya Allah bersungguh-sungguh, akramakum, kemuliaan Nabi SAW indallah, di sisi Allah. Ya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu ke Nabi SAW, atqakum, kemuliaan Nabi. Kalau kita ngerti, kita kudu mulia, kita ngerti akhlak Rasulullah di bulan Rajab, ngerti ini bulannya Allah, bulan di mana Nabi SAW Isra Mi'raj. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini menunjukkan kebesaran Al-Quran. Al-Quran ini kita berdoa Nabi Muhammad yang besar, dan itu mukjizat Nabi SAW yang dikatakan ila sidratul muntaha, melewati sidratul muntaha, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan dia Nabi kepada ila hadratillah subhanallazi asra bi abdihi. Ya, Nabi Muhammad diangkat ke langit, dibawa ke langit, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, sampai itibaq dikatakan. Terus bila sitr wala hijab, bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, enggak ada pembatas begitu. Jaraknya 2 busur panah dikatakan. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi nunduk, ya, saking tawadhu Rasulullah, ya. Sayyidul mutawaddi'in dikatakan. Jadi itu orang kalau dia soleh benar, ya, ada cahaya di wajah orang ini. Orang soleh tapi dia munafik, ya ada tanda keburukan di wajah orang ini. Maka kita berharap untuk dilihat perbuatan kita ini nanti di akhirat membawa amal yang menyelamatkan. Nah, ini amal yang menyelamatkan ini yang akan menjadikan kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menyenangkan hati kita ngerasa senang, ada sesuatu yang menjadikan hati kita ini senang. Tapi kalau di saat kita ngerti sholat yang kita kerjakan nyenengin Nabi Muhammad SAW, nah ini yang dikatakan gul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bagaimana kita senang, yang sebenar-benar senang karena Allah Subhanahu wa taala wa Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Terus kita nih ngerti kita akan mati, ya kita udah enggak sholat lagi, jangan sampai nyesel. Nah, kalau dikatakan
sholat kita sebelum kita disolatin. Jangan sampai maksudnya kita ini nanti nyesel kita udah jadi mayit kita nggak sholat. Kalau kita nggak nyesel nggak ada masalah. Kita mau udah mati terus kita disolatin nggak ada masalah karena husnul khotimah. Tapi kalau kita mati suul khotimah terus kita mendapatkan hisab di alam kubur, kita menyesal, itu yang dikatakan salat kita disuruh salat sebelum kita disolatin. Kalau orang udah disolatin udah nggak bisa salat. Itulah Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan itu awal ketika ada ajal. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi almar'u ma'aman ahab, kita akan kumpul dengan apa yang kita senang. Kalau doyan orang ini sholat, ya berarti itu orang baik. Ya, orang baik udah dia nggak akan dibohong, udah nggak akan dia terkena penyakit hasad apa segala macam. Ya, naudzubillah min dzalik, terus sehingga dilaknat, sehingga mal'un orang itu. Tapi dia akan menjadi orang yang karena sholat ini yang dikatakan akan menjadikan orang menjadi karena Rasul sebenarnya Muhammad SAW. Ya, karena Rasulullah senang sholat. Jadi kedoyanan Nabi SAW itu sholat. Tahajud, maka dikatakan tahajud ya, itu kata Nabi ya, itu ibadah setelah yang wajib sholat ini, sholat tahajud. Di antara sunnah Nabi SAW yang paling luar biasa pahalanya tahajud. Bayangin itu malaikat mempersaksikan ya. Itu Allah perintahkan. Malaikat rahmah, malaikat Mikail salam memberikan apa segala macam. Orang dia bingung bangun malam hari dia salat tahajud. Dia orang butuh duit dibangun di malam hari salat tahajud. Itulah dikatakan hajat kabul karena dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita doa, kalau Allah nyebut nama Nabi, itu doa kita nyampe. Apalagi kita sholat sunnah ngikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan kesenangan. Kalau orang udah senang, selalu dibalik kebahagiaan itu dia akan merasa susah. Jadi kalau orang senang, dia bertambah senang, dia bukan senang. Tapi senang ini orang yang dia Allah uji, Allah beri susah terus dia ngerasakan senang. Wabillahi taufik wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.